Shalom dan selamat datang kembali di ibadah pemuda-pemudi HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate yang artinya adalah berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya sampai dengan selama-lamanya kasih setiamu. Untuk menyambut ibadah kita, untuk tunduk sejenak, kita mulai saat teduh. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita sambut kehadiran Tuhan dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Terima Sukacita Sorga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Menyambut hukum Taurat Tuhan, kita angkat pujian dari buku ND nomor 512, ayatnya yang pertama dan kedua, Didalani Yesus Tanu. Hukum Taurat Tuhan. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Seringkali kita meminta pada Tuhan melalui doa-doa kita,
Saat kita tahu doa kita terkabul, segala puji Tuhan kita panjatkan. Namun saat yang kita terima bukanlah yang sesuai dengan harapan kita, apakah yang kita katakan kepada Tuhan? Doa dan harapan yang menurut kita sejalan namun belum tentu untuk Tuhan, karena Dia yang lebih tahu apa yang kita sangat butuhkan dan akan diberikannya kepada kita dalam waktunya. Sambil kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Engkau membuang dosaku.
Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepada-Mu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19, yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami dan juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama anak saudara kami. Karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja di dalam rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyak sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari dan tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enakanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengarkan jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka putus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal hidup setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk menyambut bacaan epistel kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 392, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia
Epistel. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berserulah dalam doamu kepada Tuhan sambil mengangkat pujian, "Yesus, padamu ku berseru."
marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Aris Panjaitan. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17
dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian tertulis. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang Kamu tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah kita, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita pernah merasa kecewa, kita pernah merasa tidak nyaman, kita pernah merasa bahwa kita tidak menyukai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian jugalah firman Tuhan pada hari ini, di mana firman Tuhan kita ini menunjukkan
bagaimana Daud mendengar pemberitahuan yang diberikan oleh Nabi Nathan kepadanya mengenai firman Tuhan yang mengatakan kerinduan hati Daud, kerinduan hatinya untuk membangun bait Allah, tetapi Allah tidak menyetujui apa yang sudah dirancangkan oleh Raja Daud. Dia sudah mempersiapkan segalanya dan itu akan ia lakukan, tetapi Nabi Nathan datang dan mengatakan kepada Daud bahwa Tuhan menolak apa yang sudah direncanakan oleh Raja Daud. Jika itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, apa respon kita? Apa yang akan kita lakukan ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, tetapi kita mendengar jawaban doa kita itu ditolak. Jawaban doa kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin kita akan mengatakan kita kecewa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Mungkin kita akan mengatakan hari ini saya tidak akan lagi mau berdoa kepada Tuhan. Tetapi respon Raja Daud tentang apa yang diberitahukan Nabi Nathan kepadanya, dia tidak menjauh dari Tuhan. Dia pergi menghadap tahta Tuhan dan penuh dengan kerendahan hati dia mengatakan syukur kepada Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mau mendengarkan. Dan di ayat ini juga tuh Raja Daud mau berkata kepada kita, dia mengenal siapa dirinya, dia mengenal siapa dia di hadapan Allah. Dengan itu dia mau berkata di dalam firman Tuhan ini, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ini pengenalan Raja Daud tentang kehidupannya. Dia bukanlah orang yang layak sebenarnya untuk diberikan anugerah oleh Tuhan. Dia bukanlah orang yang benar di hadapan Allah. Dia tahu siapa dirinya. Dia sudah melakukan banyak dosa yang menyakiti hati Allah. Tetapi di sini Tuhan memberikan anugerah di luar dugaan manusia. Bukan karena dosa-dosa kita maka anugerah tidak diberikan, tetapi anugerah itu diberikan karena Tuhan mau melihat kita, teguhkah kita di dalam iman atau kita akan menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah yang mau menjadi catatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Anugerah Tuhan bukanlah dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan kebaikan maka kita mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu adalah pilihan Allah itu sendiri. Ketika Ia mengangkat kita menjadi orang yang berharga di hadapan Allah, berarti kita harus mengenal siapakah diri kita. Terkadang kita tidak mengenal diri kita, sehingga ketika kita mendapati kehidupan tidak sesuai dengan cara kehidupan kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, kita akhirnya berdebat dengan iman kita, berdebat dengan Allah dengan mengatakan, kenapa ini terjadi Tuhan? Bukankah aku layak menerima anugerah-Mu? Bukankah aku sudah menuruti firman-Mu? Tapi firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, kenalilah hidupmu. Kamu dipilih Allah bukan kamu benar. Kamu menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan karena kita kudus, benar di hadapan Allah. Tetapi Allah memilih kita. Allah menjadikan kita menjadi umatnya, sehingga Allah sekarang menjadi Allah kita. Itulah anugerah yang harus kita terima. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi kekecewaan karena tidak seperti yang kita pikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita,
sebenarnya Allah sudah lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita pernah kecewa, tetapi di tengah kekecewaan itu Allah mempersiapkan jaminan yang indah. Seperti yang terjadi kepada Raja Daud. Rancangan rencana yang sudah dilakukan oleh Raja Daud tidak diizinkan oleh Allah, tetapi Allah memilih keturunannya. Allah memilih orang yang akan menggantikannya untuk membangun bait Allah. Dan dia juga berjanji untuk memberkati seluruh keturunannya. Ini adalah anugerah yang tidak terbayangkan oleh Raja Daud. Sehingga ia bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, sampai sedemikian inikah engkau memberkati hambamu ini? Apa yang bisa dilakukan oleh Raja Daud kepadamu Tuhan? Ini menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak layak menerima itu. Tetapi Tuhan melayakkan. Bukan hanya untuk pribadinya, tetapi untuk seluruh keluarganya juga. Tuhan memberikan janji berkat itu. Saudara-saudaraku, inilah yang mau kita lihat. Bahwa di dalam kehidupan kita, kita sering melihat hanya sepenggal saja. Melihat hanya bertolak ukur kepada pikiran kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita hanya mementingkan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terkadang di tengah-tengah keluarga kita juga sering kecewa. Ketika kita meminta kepada orang tua kita. Ketika orang tua mengatakan nanti, tunggu dulu, atau mengatakan tidak ada untuk saat ini, kita akhirnya kecewa dengan mengatakan orang tua itu tidak baik kepada kita. Orang tua itu tidak sayang kepada kita. Tapi sebenarnya di situ orang tua juga berdoa supaya dia juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga dengan kita sebagai anak. Ketika kita dituntut untuk menyenangkan orang tua, terkadang kita tidak sanggup untuk permintaan itu. Dan kita akhirnya protes kepada orang tua kita dengan mengatakan, biarkan aku memilih jalan hidupku. Biarkan aku memilih apa yang bisa aku lakukan. Tetapi di sini Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, bukan semata-mata kita itu benar, tetapi di dalam kesalahan kita, Tuhan mau memberikan berkat itu. Sehingga jaminan keselamatan itu ada di dalam kehidupan kita. Demikian ketika kita melakukan kesalahan, orang tua kita tidak langsung mengusir kita. Orang tua tidak langsung mencoret kita dari kartu keluarga kita. Tetapi orang tua dengan kesabaran dan kasih sayangnya berdoa. Sehingga kita sampai saat ini tetap mengenal atau sering mendengar yang namanya nyanyian di doa ibuku namaku disebut. Orang tua mendoakan kita walaupun kita tidak pernah meminta untuk didoakan. Dia terus mendoakan supaya anak-anaknya mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Tetapi kita sebagai anak sering melupakan itu. Sering kita hanya mengikuti keinginan kita. Kita sering mengikuti apa yang di pikiran kita. Tetapi hari ini kita diajarkan bahwa doa itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Doa itu merupakan nafas kehidupan umat manusia. Ketika kita mampu berdoa kepada Tuhan, bukan berarti kita benar di hadapan Tuhan, tetapi karena kita dilayakkan untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk ucapan syukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi mari kita terima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga menjadi teguran bagi kita keluarga Kristen saat ini.
keluarga Kristen saat ini, apakah benar-benar sudah mengutamakan doa di tengah-tengah keluarga? Atau kita sekarang sudah mengenyampingkan doa-doa itu? Sehingga saat ini di tengah-tengah wabah virus corona atau pandemi COVID-19 ini, sekarang kita hendak diajarkan kembali ke keluarga kita masing-masing, berkumpul bersama. Apakah kita sekarang juga terarah untuk memberikan perhatian kita kepada doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah kita sekarang menyalahkan Tuhan, atau kita sekarang seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud, datang ke hadapannya dengan kerendahan dan meminta petunjuk Tuhan? Atau kita sekarang menyalahkan Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa gereja harus seperti saat ini, yang tidak bisa didatangi oleh orang-orang percaya yang rindu untuk berdoa kepadanya, yang rindu untuk memuji namanya? Tetapi ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita merenung kembali. Kembalilah kepada dasar iman yang pertama kita kenal di tengah-tengah keluarga kita. Benarkah keluarga itu sudah mengajarkan keluarga itu untuk menjadi keluarga-keluarga yang berdoa? Atau kita sekarang sudah sibuk dengan kesibukan kita? Apakah kita sekarang sudah sibuk dengan diri kita sendiri? Banyak orang yang lupa dengan doa-doa kepada Tuhan. Hanya sibuk untuk meraih karir, hanya sibuk untuk pekerjaannya, hanya sibuk untuk mencari nafkah, hanya sibuk untuk mencari materi di tengah-tengah dunia, tetapi lupa untuk mengajarkan dasar iman di tengah-tengah keluarga melalui belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulu orang Batak selalu mengajarkan doa yang singkat kepada anak-anaknya. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, hanya satu doa yang selalu diajarkan ketika mau pergi sekolah, mau pergi ke tempat kerja. Doa yang singkat ini mungkin sudah terlupakan oleh keluarga Kristen. Demikianlah doa. Urupi au mangula, ulau namarguna, bonana dohot ujungna, ho nama bahen jadina. Ini doa singkat yang sebenarnya untuk menyatakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang berkarya. Bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ini yang sudah hilang dari kehidupan orang Kristen saat ini. Jiwa berdoa itu sudah tidak ada lagi. Jiwa berdoa bersama dengan keluarga sudah hilang. Sekarang semua hanya mendoakan kepentingan, hanya mendoakan kesuksesan, hanya mendoakan bagaimana dia bisa lulus ujian, bagaimana dia bisa lulus di dalam setiap tantangan hidup, bagaimana dia bisa sukses dalam pekerjaan, tetapi tidak ingat mendoakan bagaimana kebahagiaan keluarga, bagaimana kehidupan bersama. Karena itu kita diingatkan melalui firman Tuhan pada minggu ini, di mana minggu ini adalah minggu rogate, yang artinya berdoa. Dan inilah napas kehidupan orang percaya, hidup di dalam doa. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk tidak jemu-jemu, untuk tidak putus-putusnya berharap kepada Tuhan. Seperti epistel juga berkata bagaimana seorang janda memohon kepada hakim. Ketika dia terus-menerus meminta, maka hakim yang tidak mengenal Tuhan juga tergerak hatinya untuk mengabulkan apa yang ia minta. Demikian kita sebagai orang percaya. Teruslah berdoa, karena setiap orang yang mau terus berdoa walaupun dia tidak melihat apakah Tuhan akan memberikan seperti yang dia inginkan atau tidak, tetapi ketika dia terus meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadilah orang percaya yang berdoa, dan tetaplah berdoa. Jangan pernah lupa kita berdoa, apalagi di tengah-tengah
wabah pandemi COVID-19 ini. Tetaplah berdoa bersama dengan keluarga, tetaplah doakan dunia ini, tetaplah doakan kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Biarlah kami Tuhan sebagai orang percaya tetap dikuatkan untuk menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kami. Terkadang ketika kami menghadapi kekecewaan, kami lupa Tuhan bahwa masih ada Engkau yang mengerti dan mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berdoa kepadamu, janganlah kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu, seluruh pemuda-pemudi gereja-Mu, seluruh keluarga-keluarga Kristen, untuk tetap taat kepadamu Tuhan. Meskipun pada saat ini kami menghadapi tantangan dunia yang begitu mencekam, tetapi kami tidak takut, karena Engkau adalah Allah kami yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan tetap berdoa di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin Engkau akan mendengar, Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terlebih ketika kami harus menghadapi yang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Biarlah kasih setiamu memberikan pemahaman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian juga halnya hidup orang percaya, beriman yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, mencurahkan isi hati, segala hal, perkara, persoalan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan akan cepat berakhir apabila kita pun setia. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Dalam kabut
cobaan yang menghadang. Penuhlah kepercayaanmu kepada Tuhan dalam setiap ibadahmu. Bawalah persembahanmu bagi Tuhan sambil kita menyanyikan PKJ 264 ayatnya yang pertama dan ketiga. Apalah arti ibadahmu? Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada lagi selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat bagi kita semua. Horas. Terima kasih kepada seluruh jemaat pemuda-pemudi HKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Shalom, Horas. Bukan
Rogate tetaplah berdoa, stay at home, salam sehat. Kita kasih